Karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola? Gendeng. Yo gendeng itu. Pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Hah? Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih, itu bisa nggak dibawa pulang? Nah, Sudah ada beritanya bahwa MUI telusuri kabar oknum Habib minta istri kiai di Cianjur. Coba kita lihat ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media itu sedang ramai diperbincangkan karena banyak oknum Habib katanya suka mencari apem legit Nusantara gitu ya. Bahasanya di sosial media begitu teman-temannya, apem legit Nusantara. Maksudnya tuh gimana ya? Saya mau jelasinnya susah ya. Nah, kita simak aja lah video ini ya biar jelas ya, karena saya agak sulit menjelaskan di pembukaan ya apa yang dimaksud itu apa melegit Nusantara. Coba kita simak nih videonya. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur, Di daerah Cianjur satu ini pesantren besar, Pak. Pesantren. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola? Gendeng. Yo gendeng itu. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Dikasih itu ya istrinya. Ini fakta nih. Rela cuy, dikasih ya. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, ini, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, dimintai jatah bahasanya. Diminta hak berupa uang. Kalau enggak beras, apa saja diminta. Ya, itu tadi yang dimaksud teman-teman ya. Tentu ini bukan masalah sepele teman-teman ya. Ini masalah serius yang harus diselesaikan karena ini menyangkut nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut nama baik kiai juga, pondok pesantren juga ya. Kalau memang benar ada seorang oknum Habib yang meminta istri kiai dengan alasan agar kiai itu mendapatkan syafaat, dan kiai itu mau memberikan istrinya dengan alasan agar mendapatkan syafaat, nauzubillah. Kalau memang benar itu terjadi, wah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau istrinya kiai aja bisa dimintai begitu dengan alasan agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah, apalagi istrinya muhibin yang bukan kiai itu teman-teman, yang orang-orang awam. Pasti lebih mudah lagi untuk diminta oleh oknum-oknum Habib. Tapi kalau memang benar ya itu terjadi, dan saya udah melihat ini dari Detik Jatim sudah ada beritanya bahwa MUI telusuri kabar oknum Habib minta istri kiai di Cianjur. Coba kita lihat ya informasinya. Ternyata kabar ini disampaikan oleh Gus Aminullah di akun YouTube Ulama Nusantara yang diunggah pada tanggal 27 April 2024. Dalam tayangan tersebut, 9 menit 12 detik itu Gus Ubat mengatakan pada menit ke-7 tentang obrolan dirinya dengan salah satu keluarga dari pesantren di Cianjur. Jadi yang mengatakan itu Gus Ubat, ini ya orangnya teman-teman ya. Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, Saiful Ulum, mengatakan pihaknya tengah menelusuri sosok kiai dan Habib yang disebut oleh Gus Ubat dalam video yang viral tersebut ya. Alhamdulillah ya,
kalau MUI sudah mulai bertindak untuk menelusuri apakah ini benar atau tidak. Karena udah banyak sekali berita-berita yang semacam ini teman-teman ya. Tidak hanya Gus Ubat yang bilang seperti itu, melainkan juga Guru Gembul juga pernah nih ngomong yang sama, bahwasanya ada Habib-Habib atau oknum Habib yang sengaja datang ke pesantren untuk mencari santri-santri cantik untuk dinikahi kontra. Nah, itu ya parah kan. Coba kita simak nih penjelasan dari Guru Gembul. Di Cimahi itu ada seorang pemimpin pondok pesantren NU. NU-nya tuh leket banget. Tetapi di sana perempuan NU ya katanya, pesantren NU. NU-nya leket banget. Dan ini katanya di Cimahi ya. Kalau yang Gus Ubat itu tadi di Cianjur. Nah, kita simak lagi videonya. itu ada seorang pemimpin pondok pesantren NU. NU-nya tuh leket banget. Tetapi di sana perempuan-perempuannya itu bercadar. Santriwatinya semuanya mengenakan penutup wajah. Penasaran, istri saya berkesempatan untuk bertanya kepada pemimpinnya, kepada si abahnya, Pak, di sini kan NU kok jarang-jarang NU pakai cadar seperti ini. Terus dengan napas yang berat, si pemimpin pesantren itu bilang bahwa ya sebenarnya cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja. Cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Hah? Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih, itu bisa nggak dibawa pulang? Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu, silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik nggak? Ada yang seperti itu, dan itu sering terjadi. Nah si pimpinan pesantren itu, kalau yang mintanya Habib, saya segan karena kata dia itu keturunan Nabi Muhammad. Tetapi kalaupun diterima, ya kan ya nggak enak juga ke si santriwatinya gitu. Makanya sebagai jalan tengah ditutupin semuanya pakai cadar, semuanya nggak kelihatan gitu. Ya itu untuk menghindari dari Habib-Habib yang seperti itu gitu. Jadi kan sebenarnya di istilah Habib-Habib, para Habib itu kalau mau menikah harus dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain gitu. Tetapi ada kalanya saja Habib-Habib itu pengen nikah kontrak atau apa gitu, yang mengatasnamakan keislamannya, yang mengatasnamakan bahwa saya ini Habib dan sebagainya, dan dia tidak peduli kalau Nabi Muhammad sampai namanya dijatuhkan, itu nggak peduli. Kalau nama Nabi Muhammad dihujat sama umat agama lain gara-gara perilakunya itu, dia nggak peduli, karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tahu dengan nama Habib itu dia bisa mendapatkan pengikut, dia setiap kejahatannya bisa dimaklumi, dan setiap kesalahannya itu kan jangan dihujat, kan dia mah Habib, bisa seperti itu kan. Astagfirullahalazim. Teman-teman, nasab itu tidak bisa menghalalkan yang haram. Nasab itu tidak bisa menghalalkan zina. Semestinya yang begini nih orang bodoh pun akan tahu teman-temannya. Tapi entahlah bagaimana caranya ya bisa mendoktrin seperti itu. Korbannya berarti bisa dikatakan lebih rendah daripada orang bodoh. Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin ada orang yang mau memberikan istrinya ke seorang Habib karena alasan mau dapat syafaat dari Rasulullah. Kalau nggak ngasih, nggak dapat syafaat dari Rasulullah. Dan juga tadi yang dikatakan Guru Gembul, ada pesantren yang rela memberikan santri-santri cantiknya ke oknum-oknum Habib karena sungkan, karena dia Habib agar dapat syafaat. Allahu Akbar. Ya, semoga MUI mengungkap ini semua teman-teman ya. Karena memang kita lihat di sosial media itu banyak hal-hal janggal yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, seperti menjual roti bekas gigitannya dengan harga yang mahal. Mudah-mudahan berkah, amin. Yang memakan ini mudah-mudahan fasih majalah Al-Quran, amin. Berapa? Karena ada yang berduitnya pinanya. 50, Mak Jolong. Ya. Video-video semacam itu banyak di sosial media. Ada yang jual air bekas, minum Habib gitu. Ada yang jual siwak bekas. Ada juga yang harganya sampai puluhan juta bahkan. Pernah saya reaksi di channel ini. Beliau tadi melelang surban, diawali dengan nilai 10 juta. Surban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ya, jadi karena surbannya sudah 13 tahun dipakai untuk berdakwah, sehingga surbannya diklaim punya banyak keberkahan gitu ya, dan dilelang ya 10 jutaan gitulah. Para muhibinnya biasanya membela dengan mengatakan, oh itu kan buat donasi bangun masjid, bangun pesantren. Silahkan saja buka donasi, bangun masjid, bangun pesantren, tapi caranya jangan begitu. Itu malu-maluin Rasulullah namanya. Memang repot kalau urusannya itu sama pecinta buta gitu ya. Ya, kita mau jelasin apapun tetap salah di mata mereka, karena mereka menganggap wah nggak bisa, apapun yang dilakukan oleh oknum Habib ini harus dibenarkan gitu. Makanya saya bilang tadi tuh,
korbannya, mohon maaf saya harus katakan, lebih bodoh daripada orang bodoh. Bayangin, istrinya dikasih, santrinya dikasih, roti bekas gigitan dibeli gitu. Orang waras mana yang mau digitukan, teman-teman? Semoga saja pengurus dari pihak MUI yang mengungkap kasus-kasus oknum Habib yang mencari apem legit Nusantara ini bukan pecinta buta ya. Kalau pengurusnya juga dari kalangan situ-situ aja ya sama aja kan, nggak terungkap juga teman-teman ya. Tapi kita lihat aja lah ke depannya seperti apa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.